Bapak Ibu sekalian, saya akan menyalakan lilin dan dupa. Bapak Ibu sekalian bisa menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersyukur padamu, yang Maha Suci dan sempurna. Berdoa untuk penambahan dan perlindungan. Kami berlindung padamu, yang Maha Suci dan sempurna. Kami memuja penambahan terpujilah nama-Mu. Terpujilah Sang Buddha. Silakan bertumbuh lutut dan bersikap anjali. Kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Ya mamhako mayang Bhagawantang sarananggata yono Bhagawasata ya saca mayang Bhagavato dhammang rocema imehi sakarehitang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhibhajayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Papapaganamakkarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Andamayang saranagamana patang bhanamase.
Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang pancasika pada padang panamase, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami, Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami, Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, Surameraya Majapama Datana Weramani Sikapadang Samadhiyami, Andamayang Buddhanusatinayang Karomase, Itipiso Bhagawan Arahang Samma Sambuddho, Vicacarana Sampano Sugato Lokawido, Anutaro Purisada Masarati, Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati, Andamayang Dhammanusatinayang Karomase, Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Binyuhi Ting Andamayang Sangganusatinayang Karomase, Sopatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Micipatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Yadidang Catare Purisa Yoga Ni'a Tapurisa Pogala, Esa Bhagavato Sawaka Sangho, Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali
karaniyo anutarang punyaketang lokasa ti andamayang sacakirya kathayo pranamase nati me saranang anyang Buddha me saranang warang etena saca wacena satite hotus nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saca wacena satite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena satite hotu sabada andamayang manggala sotang pranamase ekang samayang bhagawa sawate yang viharate wane anatapendikasa arame atako anyataran dewata abhikanta yaratia abhikantawana kewalaka pangjetawanang obhasetwa Bhagavaten upasangkami Opasangkame tua bhagavantang apiwadetwa ekamantang athasi ekamantang tetako sadewata bhagavantang gathaya ajabasi Bahodewa manosaca manggalani acentayong akanggamana sotanang brohe manggala motamang dewana jabalanang Pancasewana poja japojaniyanang tamanggalamo tamang patero padesawasoca pope cakata ponyata atasama panideca eta manggala tamang baho sacan jase panca vinayo ca susikito sopaseta caya waca eta manggala tamang mata peto opatanang pota sanggaho akola cakamanta eta manggala motamang danan cadam cariya ca nyata kanan ca sanggaho anawajani kamani
etamanggalamuttamang arate werate papa macapana casanyamo appamado jadameso etamanggalamuttamang Garawo janiwato ca santo te cagatanyuta kalenada masawanang etamanggalamuttamang kante caso vaca sata samananan jadasanang kalenada masakaca etamang ada sanang nibbana sa cikiriyaca etamanggalamuttamang Selokadamehi Tayasan hakampati Kang werajang kepang etamanggalamuttamang eta desa nikatwana sabatama paracita sabata sotingga cante tante sang manggalamuttamang te. Silakan dibuka halaman 107. Andamayang Mahajaya Manggala Gatayom Banamase yang kencerathanang loke wejate wedang beto Radhanang bedhasamang nate tasmasote bhavantu te yang kenceratanang loke wejhate wedang poto Radhanang dhammasamang nati tasmasote bhavantu te yang kenceratanang loke wejate wedang poto ratanang sanggasamang nati tasmasote bhavantu te. Kita bacakan terjemahnya bersama-sama. Mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menyamai mustika Buddha. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menyamai mustika Dhamma. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menyamai mustika Sangga. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Halaman 119. Andamayang ratanataya nubhawena tiadi gatayo hanamase Ratanataya nubhawena Ratanataya tejasa Duka roga bhaya wera Soka satu cepadhawa Aneka antara yapi Wena santo ase
Jaya Sede Danang Labang Soti Bagyang Sukang Balang Sere Ayu Jawanoja Bogang Budi Jaya Sawa Satawa Saja Ayuja Jiwa Siddhi Bhavantu Te Bhavato Sabba Manggalang Rakanto Sabba Dewata Sabba Buddha Nubhavena Sada Sote Bhavantu Te Bhavato Sabba Manggalang Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada Sote Bhavantu Te Bhavato Sabba Manggalang Rakanda Sabba Dewata Sabba Sangha Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah mengulang parita suci dan juga dua parita pemberkatan, silakan kondisikan duduk Anda yang rileks, yang tegak. Dalam waktu 10 menit ke depan, kita akan berlatih meditasi sesuai dengan objek meditasi yang sering kita latih masing-masing. Silakan manfaatkan waktu yang singkat ini untuk hening sejenak. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Bapak Made Atyana dengan topik perumpamaan tikus. Untuk Pak Made saya persilakan. Bapak, Ibu, Saudara Sedama, mari sebelum kita membahas Dhamma, mari semua bersikap anjali, seraya mengagungkan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia. Bapak, Ibu, Saudara Sedama, saya mengucapkan selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada pagi hari ini ya kita bisa bertemu ya melakukan puja ya terhadap Tiratana, melakukan karma baik. Kebetulan hari ini juga ternyata pas ulang tahunnya sama Giwirya ya. Kebetulan saya juga dibisikin nanti ceramahnya nggak usah lama-lama. Ya. Tenan toh gitu ya. Iya nggak usah lama-lama karena masih ada kegiatan yang lainnya. Nah, mungkin kira-kira saya bisa mengisi berapa menit? Soalnya nanti kalau kelamaan juga repot nih gara-gara Pak Nyanai kegiatannya terbengkalai semua, mundur semua. Kan repot ya. Nah, saudara sekalian, ya, karena pada pagi hari ini juga ada ulang tahun sama Giwirya, ya. Jadi saya mengambil satu tema yang mungkin ini tidak umum bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya lihat di Samaki Wirya ini sekarang ini banyak anak muda, ya, anak milenial. Nah itu saya merasa senang karena nanti umat Buddha ini yang muda-muda inilah yang akan membawa agama Buddha di kemudian hari. Ya, ada yang milenial lebih dominan, ya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dari tema ini, ya, dari mana saya mengambil tema ini? Yaitu dari Mustika Sutta. Sudah ada yang pernah baca Sutta ini? Mungkin ada di rumah yang punya Mustika? Ada? Biasanya kalau mahasiswa mestinya punya ya. Tapi Mustika Ratu. Ya, bukan Mustika betulan. Nah, dari di dalam ini adalah Mustika Sutta, yaitu membahas tentang bagaimana ya umat Buddha atau seseorang itu dalam mempelajari Dhamma. Ya. Bagaimana seseorang itu dalam mempelajari Dhamma? Kita mengetahui bahwa dalam belajar Dhamma itu ada tahapannya. Betul tidak? Biasanya kita sering belajar secara teori apa? Dalam bahasa palinya pariyati Dhamma. Nah, sekarang kita mendengar Dhamma, kita membaca buku Dhamma, itu pariyati Dhamma. Nah, dengan membaca, dengan mendengar, bisa tidak kita mendapatkan manfaat? Bisa tidak?
Bisa, ya. Bahkan Bante Sariputa sendiri ya mendengarkan wejangan dhamma dari Sang Buddha, ya. Satu bait dhamma itu, ya, segala kondisi atau segala sesuatu yang terbentuk akan mengalami kehancuran. Dengan itu beliau bisa mencapai tahapan kesucian. Itu dari mendengar. Kira-kira kalau sekarang membaca itu atau mendengar itu ada yang mencapai kesucian? Ya. Kita sering dikasih berulang-ulang kali ya mendengar, membaca buku dhamma ya, tapi belum juga mencapai tahapan kesucian. Ya kan? Kadang-kadang orang masih bicarakan kita yang mungkin jelek atau mungkin tidak baik, kita emosi. Oh, masih jauh itu, kesuciannya masih jauh ya. Masih jauh. Itu pariyati. Nah, yang kedua adalah kita mempraktekkan dhamma. Sekarang kita duduk di sini ya. Tadi sudah bermeditasi ya, itu merupakan salah satu praktik dhamma ya. Mungkin dalam meditasi tadi berapa menit udah kakinya kesemutan dan lain sebagainya, kita sabar, belajar sabar, itu ya praktek dhamma. Ya. Itu praktek dhamma, kita belajar kesabaran walaupun mungkin kesabaran ini sebatas masih di dalam lingkup dhammasala. Ya tidak masalah ya. Karena kesabaran ini perlu dilatih Bapak Ibu. Ya. Bukan dilatih makin menjadi ya, tapi dilatih kesabarannya itu semakin bertambah. Ya, kalau sekarang baru meditasi kuat 5 menit, kakinya kesemutan, kita bisa tahan, oh iya sabar, sampai 5 menit ini selesai. Biasanya orang itu kalau berlatih meditasi, dia pasti kalau dia konsisten dengan waktu, pakai alarm. Sebelum 5 menit alarm ini berbunyi, walaupun kakinya kesemutan, saya tidak akan merubah posisi duduk saya. Walaupun mungkin sudah ya, pinggangnya mulai kerasa nyut-nyut gitu. Tapi kalau belum alarmnya berbunyi, dia tetap bertahan. Ya. Kenapa mereka masih tetap bisa bertahan? Karena di situ mereka melihat duka. Katanya kalau melihat duka, melihat dhamma. Iya kan? Orang itu kalau sudah merasakan duka, baru dia mau membebaskan dirinya dari duka. Jadi kalau kita tidak pernah melihat duka, tidak pernah melihat penderitaan, ya bagaimana kita mau bisa membebaskan diri kita dari penderitaan kalau masih seneng aja terus ya, lupa bahwa hidup ini adalah banyak mengalami penderitaan. Ya, pariyati, pati-pati dan patiweda. Ya, yaitu hasil dari belajar ya, mendengar, belajar ya. Nah, dari tadi kita dari teori terus praktek, apa praktek ini bisa mendapatkan tahapan kesucian? Ya bisa. Orang kadang-kadang teorinya sedikit, ya kan? Teori damanya itu sedikit, tidak banyak dia mengetahui teori dama. Tapi prakteknya dia hanya bisa melakukan praktek, mungkin hanya meditasi, tapi teori meditasi dia tidak tahu banyak. Seperti cerita Bante Chula Pantaka. Ya. Sapu bersih. Kan? Dengan memahami itu bisa mencapai tahapan kesucian. Ya. Nah, terus yang ketiga tadi adalah hasil dari kita belajar praktek. Hasilnya apa? Ya mungkin kita belum bisa mencapai tahapan kesucian arahat. Tapi hasil yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, apa? Perilaku kita terkendali. Ya. Dari mana? Dari ucapan, tingkah laku kita, ya. Kesabaran kita mulai meningkat dengan apa? Oh mungkin belajar kita membaca buku tentang kesabaran. Terus berlatih kita. Bagaimana sih meningkatkan kesabaran itu dalam kehidupan kita? Ya tadi seperti tantangan tadi, ya mungkin orang yang membicarakan kita kurang bagus, ya kita mulai belajar, oh terima karma buruk saya sedang berbuah. Nah kalau karma buruknya sedang berbuah, itu senang atau tidak senang Bapak Ibu? Hah? Senang atau tidak senang kalau karma buruknya berbuah? Senang. Senang ya? Nah, senang karena berkurang satu. Betul ya? Nanti kalau sudah kesenang berkurang satu ditambah lagi tidak? Hah?
Coba nanti kalau ada temennya nggak sengaja terus Anda ketampar, pak gitu. Oh maaf, nggak sengaja gitu. Kira-kira Anda emosi tidak? Hah? Oh kurang ajar. Nah, itu sudah buat karma buruk lagi ya. Karena apa? Kita kurang terkendali ya. Ya, diharapkan sih jangan sampai muncul karma buruk yang baru ya. Ya itu perlu latihan, latihan terus menerus ya. Karena tidak ada sesuatu itu yang instan. Jadi perlu proses ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mustika Sutta ini, biar cepat ya ini nanti tidak lama-lama, soalnya kalau lama-lama nanti pada gelisah semua. Nah, di dalam Mustika Sutta itu ada 4 perumpamaan. Ya, di sini di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha membuat perumpamaan. Ada perumpamaan yang pertama, ya. Ini mungkin ada yang ngebatin ini Pak Nyana ini ceramahnya kok bawa binatang ya. Sekali-sekali ya. Mungkin tidak umum ini temanya, karena kemarin itu saya lihat itu bannernya di depan itu ada gambar tikusnya, kayak tadi hilang ya. Sudah menghilang tikusnya. Nah, di dalam perumpamaan yang pertama, ini ya, jenis tikus yang pertama, ada jenis tikus yang suka menggali lubang, tapi tidak mau menempati lubang itu. Ada jenis tikus seperti ini? Kalau Anda sering jalan ke sawah atau pematang-pematang di sawah itu, biasanya ada lubang tikus, tapi tikusnya tidak ada. Pernah lihat begitu? Pernah ya? Nah, ini perumpamaan apa? Ini perumpamaan orang yang suka belajar Dhamma, suka membaca teori Dhamma, suka mendengar Dhamma, tapi tidak mau mempraktikkan Dhamma. Ya, saya sering merenung kadang-kadang, nah, apalagi menjadi pengurus wihara itu tidaklah mudah, Bapak Ibu. Saya sudah merasakan juga ya jadi pengurus wihara bagaimana membangun wihara ini, membangun wihara sampai jadi menjadi pengurus dan mengayomi umat itu. Ya, kadang-kadang ya tidak mudah, banyak karakter-karakter umat yang mungkin bisa kita pelajari. Ya. Nah perumpamaan ini sering saya katakan ya, kalau di tempat pembinaan saya di Wonogiri sana, generasi mudanya ini nyaris sudah habis. Milenialnya habis, tinggal kolonial. Ya, di sini kan milenial semua, ada berapa sih yang kolonial ya? Nah, karena tahun 2045, 42 ya, itu nanti generasi ini yang akan mengisi Indonesia kita ini yang luar biasa. Ya, kita ini yang sudah umur-umur 40-an ke atas ya sudah mungkin nggak ketemu lagi generasi itu ya. Nah, jadi ada kejadian-kejadian di lingkup di dalam ya agama Buddha itu sendiri ya. Saya melihat bahwa banyak sekali juga jenis-jenis umat ya, yang hanya bangun wihara, sudah dibangun besar wiharanya. Kalau cari dana untuk bangun wihara itu gampang. Ya, wihara berdiri di mana-mana, tapi umatnya tidak ada. Yang mengisi wihara itu tidak ada. Jadi hanya jadi bangunan kosong. Ya, ini dia hanya menggali, hanya membangun, mewujudkan fisik, tapi tidak mau menggunakan wihara itu untuk berlatih meditasi, ya untuk praktek dhamma mungkin yang lain, belajar atasila dan lain sebagainya. Akhirnya, wah ini jenis-jenis umat seperti ini ya, apakah itu baik tidak baik? Ya baik. Tapi antara yang baik-baik nanti ada yang lebih baik lagi. Nanti kan kita bisa memilih. Ada tidak jenis manusia seperti ini? Dia atau jenis orang seperti ini. Dia itu hanya membangun fasilitas, tapi tidak mau menggunakan fasilitas itu. Ada tidak? Kalau kita mau cari mana, ayo bangun, cepet jadinya cepet. Tapi kalau suruh ngisi setiap minggunya, ayo puja bakti, latihan meditasi, nggak ada yang datang. Ya, kosong, sepi ya. Nanti diharapkan ini enggak seperti itu ya nanti yang milenial ini ya. Nah, tidak hanya membangun wihara kita itu sudah banyak, tapi sekarang mulai membangun SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kita membangun dari mana? Ya seperti sekolah minggu. Ya, sini ada sekolah minggu ya.
Nah, sekolah minggu, mungkin udah ada gedung sekolah minggu? Belum? Nah, nanti kalau belum ada, harus ada. Karena saya di Wonogiri sana, wihara belum jadi, sekolah minggu dulu jadi. Karena apa? Ini nanti bibit generasi Buddhis kita. Kalau ini tidak ada, wah, bahaya kita nanti. Nanti habis nanti, ya. Jadi mulai dulu dari sekolah minggu, ya. Di sini juga ada sekolah minggu, ya mungkin nanti ada juga khusus untuk sekolah minggu. Ini untuk mereka apa? Belajar dhamma, ya. Karena kita harus membekali generasi kita, anak-anak kita, ya. Makanya sekolah minggu ini sangat penting sekali dalam pendidikan keagamaan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jenis manusia seperti ini ada, ya. Dia hanya suka menggali, membangun tapi tidak menggunakan, tidak menempati lubang tersebut, ya. Nanti mungkin Anda dalam kehidupan sehari, oh iya ya, ada ternyata. Nah, jenis tikus yang kedua, dia tidak suka menggali lubang, tapi menempati lubang tersebut, ya. Jadi ini jenis manusia yang tidak suka belajar dhamma secara teori, itu mereka tidak suka. Membaca buku, mendengar, mungkin tidak suka. Tapi dia suka praktek langsung, kayak meditasi. Nah, di dalam kehidupan kita, sebagai perumah tangga, kadang-kadang ada jenis manusia, kalau untuk diajak membangun gitu, membentuk satu organisasi, mungkin kita mau membangun tempat ibadah di mana, atau membangun tempat-tempat fasilitas umum yang untuk kepentingan banyak orang, itu kadang sulit, ya. Diajak itu sulit, ya. Tapi mereka itu mau menempati, ya, mau menggunakan, digunakan untuk apa? Kalau wihara ya langsung, tidak mau repot-repot ngurus-ngurus wihara lah, paling datang jadi umat biasa saja, ya. Kan ada yang begitu ya, lebih enak jadi umat biasa nggak pusing. Jadi pengurus sih pusing, ya. Mending datang, duduk, meditasi, ya. Ya sudah, dia sudah merasa dapat meditasi, merasa tenang, mendapat manfaat, pulang, ya. Ada tidak jenis manusia seperti ini? Ada kan? Ada, dia hanya menggunakan saja. Banyak kayak wihara, dia hanya menggunakan, tidak tahu urusan wihara, dia tidak tahu. Mungkin gedung ini butuh renovasi, mungkin butuh perbaikan dan lain sebagainya, dia tidak mau tahu, ya. Dia hanya menggunakan, datang, nah, sudah datang, menggunakan fasilitas itu, pulang, ya. Saya kira banyak juga yang seperti itu, ya. Nah, itu jenis tikus yang kedua. Nah, kalau dari dua jenis tikus ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Ada yang dipilih tidak? Hah? Oh, belum ada. Berarti ada pilihan yang ketiga, ya. Pilihan yang ketiga adalah jenis tikus yang tidak mau menggali lubang dan tidak mau menempati lubang itu. Yang ketiga, ya. Masuk yang ketiga ini. Nah, itu perumpamaan apa? Itu perumpamaan jenis manusia yang tidak mau belajar dhamma, tidak mau membaca buku dhamma, apalagi mendengar ceramah. Tidak mau. Ya. Apalagi dia mempraktekkan. Ada tidak jenis manusia seperti itu? Ada, ya kan? Berarti apa yang dibabarkan Sang Buddha dalam Mustika Sutta ini, ya memang terjadi, relevan sampai saat ini. Tidak hanya di zaman Sang Buddha saja. Tapi ini hanya perumpamaan tikus, bukan saya mengibaratkan Bapak Ibu ini tikus, ya, bukan. Ini perumpamaan saja, ya, di dalam sutta. Nah, jadi jenis ini kira-kira masih mending tidak dari yang ke satu dan kedua, jenis tikus yang kedua? Mending mana Bapak Ibu? Mending ke satu, kedua, apa ketiga? Ini biasanya kaum mendang-mending. Ya. Ada pilihan berarti, ya, kaum mendang-mending katanya. Pilih yang mana? Satu, kedua, apa ketiga? Jadi dia tidak mau, ya, apalagi membangun wihara, sudah tidak mau tahu, menempati, ya, membangun aja nggak mau, apalagi nempati, apalagi mau datang, ya. Dia hanya, ya, sudahlah, melihat saja. Jadi tidak mau urusan-urusan itu, sudah tidak mau mereka ini. Ya, itu kehidupan kita, real di kehidupan kita. Ada jenis manusia seperti ini yang tidak mau tahu, belajar saya tidak mau, apalagi datang. Ya.
Jadi ini jenis tikus yang ketiga. Terus yang sekarang adalah jenis tikus yang keempat. Saya kira nanti banyak yang menyukai tikus yang keempat ini. Karena kaum mendang-mending. Ya. Nah, jenis tikus yang keempat Bapak Ibu, yaitu tikus yang mau menggali lubang dan mau menempati lubang tersebut. Nah, ini perumpamaan apa? Orang yang suka belajar dhamma, suka membaca buku dhamma, suka ya mendengarkan ceramah dan juga suka berlatih mempraktekkan dhamma. Bahkan dia itu ada umat-umat tertentu yang suka belajar dhamma, mungkin belajar tentang meditasi, di mana ada retreat, walaupun jauh-jauh mereka datang. Karena apa? Ya tidak hanya mereka itu mengetahui dhamma dari buku, ya, dari pengalaman-pengalaman orang lain, tapi ingin langsung merasakan. Benar tidak yang dibaca dalam buku ini sama yang dipraktekkan ini bisa relevan. Karena kan makanya Sang Buddha katakan ehipa siko, ya. Karena agama Buddha ini tidak bisa hanya kita pahami sebatas logika saja, masuk akal, tidak bisa. Oh, kadang-kadang kita membaca buku, oh, masuk akal ini, benar ini, tidak bisa hanya sebatas itu. Ya. Tapi harus kita buktikan, kita praktekkan. Makanya orang itu jenis tikus yang keempat ini, perumpamaan tikus yang keempat, orang yang suka belajar, orang suka mendengarkan, ya, mungkin dari ceramah atau mereka diskusi, sharing dhamma, ini mereka praktekkan, benar nggak? Yang mereka alami, yang ditulis di dalam buku ini, kalau kita praktekkan, pengalaman-pengalaman ini memang ya kita rasakan. Ya. Banyak latih meditasi, oh, kalau latihan meditasi bisa mencapai tingkatan-tingkatan jana, banyak konsentrasi. Ya. Karena meditasi itu kan ada meditasi vipassana, ada samatha bhawana. Ya, biasanya kalau kita meditasinya sebentar-sebentar, biasanya sering samatha bhawana. Ya, konsentrasi terpusat pada satu objek, umpamanya napas. Benar tidak? Dengan memperhatikan keluar masuknya napas, kita bisa tenang. Sudah pernah ya praktekkan ini ya? Bisa tenang? Bisa? Bisa ya, asal konsentrasi. Kadang-kadang itu Bapak Ibu, umat Buddha itu sering begini. Oh, karena sering baca buku Dhamma, ya. Kalau kita meditasi itu bisa mencapai ketenangan, bisa melihat mungkin alam-alam lain. Kadang persepsinya mereka mau meditasi ingin mencapai ketenangan. Kira-kira kalau meditasi ingin mencapai ketenangan, bisa tenang tidak? Bisa? Tidak bisa. Karena apa? Ada keinginan. Padahal meditasi itu tidak boleh ada keinginan. Ya kan? Harus apa? Melepas. Yang kita pusatkan apa? Konsentrasi kita, sati kita perhatikan pada keluar masuknya napas. Iya kan? Jadi perhatikan napas keluar, napas masuk, ya. Lembut, panjang, kasar, ya, halus. Jangan dikomentari. Kadang-kadang kita meditasi sudah enak duduk, ya. Karena sering baca buku, bisa sering dibanding-bandingkan, ya. Dibanding-banding, oh iya dalam buku ini, oh saya mencapai ini, berarti saya sudah tahapan ini ya. Wah ini malah berteori dia jadi bukan meditasi ya. Sering. Ya. Bahkan kalau meditasi, hanya fokus. Karena keluar masuknya napas. Tapi sudah keluar masuknya napas, lama-lama napas itu menjadi halus. Karena saking halusnya kadang-kadang tidak terasa. Loh, napas saya hilang. Jangan-jangan mati saya ini. Padahal masih hidup ya. Ya. Sering-sering begitu. Jadi kita kadang-kadang konsentrasi kita ya ini tahapan belajar, tapi tidak masalah. Ya, ini tahapan belajar kita. Itu sudah lebih bagus. Karena memang ya kita berlatih meditasi ini membutuhkan proses. Ya, tidak langsung kita bisa duduk tenang, langsung bisa konsentrasi begitu saja. Ya, perlu latihan. Ya kan? Perlu latihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam mustika ini, ya Sang Buddha merupakan 4 jenis tikus, ya, atau 4 jenis manusia, ya. Atau kalau kita di
lingkup kita umat Buddha ya 4 jenis umat ya yang ada di kehidupan kita saat ini. Nah, dari keempat jenis tikus ini, kira-kira kita termasuk tikus yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Nanti saudara-saudara sekalian yang memilih. Ya. Mungkin sekarang, oh saya masih posisi tikus yang pertama. Tingkatkan menjadi tikus yang keberapa? Kedua. Langsung yang keempat. Mungkin masih posisi tikus yang ketiga. Nah, sudah mendengar ini langsung ada di posisi yang mana? Keempat. Mau dalam posisi yang keempat. Siapa yang bisa mengupayakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya kita. Kita sendiri. Mungkin kita mendengar tapi kita tidak mau berupaya, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya saya sering mengatakan kepada umat Buddha bahwa jadilah jenis perumpamaan tikus yang keempat. Memang kita ini hidup sebagai manusia ini mencari yang sempurna. Karena kita belum sempurna ya, mencari yang sempurna. Tapi kalau kita ini tahu oh diri kita ini belum sempurna, tapi kita tidak berupaya mencari yang sempurna ya, selamanya kita akan berada di kondisi tersebut. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, inilah perumpamaan 4 jenis tikus ya yang ada di dalam Mustika Sutta ya. Yang nanti mungkin setiap kita mendengar dhamma, kita mempraktekkan dhamma atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa ingat-ingat pas lihat tikus lari, wah, saya tikus yang mana ini ya? jadi jadi pengingat ya. Kalau di rumah ada tikus, oh, tikus yang mana ini ya? Nah, jadi menjadi pengingat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak berlama-lama, yang penting ini bisa dipahami ya. Nanti kalau kelamaan juga kurang bagus ya. Karena biasanya kalau milenial ini tidak mau mendengarkan ceramah itu lama-lama. Lama-lama itu ngantuk ya, bosen. Karena sudah dari rumah sudah banyak ya, banyak masalah terus sampai wihara suruh duduk denger gitu lama lagi, wah tambah masalah lagi. Nah, jadi saya mengurangi masalah, tidak mau lama-lama ya. Nah inilah yang mungkin nanti bisa menjadi renungan kita bersama. Saudara sekalian merenungkan, saya juga merenungkan, kita sama-sama belajar ya mempraktekkan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi lebih baik setiap saatnya ya. Dengan mendengar dhamma, mempraktekkan dhamma, berproseslah dengan bertahap. Tidak ada sesuatu yang instan ya. Bertahap terus kita memperbaiki diri kita ya. Semoga kita semua maju dalam dhamma, kita memperoleh kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Akhir kata saya tutup sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Bapak Made Atyana atas dhamma desananya, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya saya mengundang Saudara Evan untuk memimpin dhamma kita. Setiautu Bapak Ibu, Pak Made permisi. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Kebanggaan sama Giwirya nanti dengan musik. Buat yang sudah biasa ke wihara ya pasti tahu lagunya. Buat yang belum pernah, mari belajar bersama-sama gitu biar nanti kita bisa nyanyi bareng-bareng biar lancar. Pakai musik ya, Romo Jenjen ya. Oke, ada liriknya. Nah.
Buat yang pegang, oh nggak ada ya? Ya, biasanya di buku Parita ada yang lupa nyelipin kertas himne, jadi mungkin aja di dalam ada, tapi kalau nggak bisa dilihat di proyektor. Ini musiknya agak cepet ya. Mari bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samagi Wirya, tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Singkirkan, singkirkan rintang dan di jalan kami sering menuju bahagia sejati. Oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Baik, satu lagu aja untuk Puja Bakti, nanti di bawah mungkin bisa nyanyi lagi. Terima kasih, Namo Buddhaya Satyatu. Ya, Soti untuk Namo Buddhaya. Pengumuman minggu depan Puja Bakti tanggal 10 diisi oleh Bante Jayasilo ya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin berdana makan siang bisa hadir memberikan dana makan siang kepada Bante. Lalu Yayasan Samagi Wirya juga mengadakan retret meditasi tanggal 22 September sampai 24 September. Bagi yang ingin mengikuti mohon segera mendaftar karena terbatas ya. Nanti yang mungkin sudah mendaftar tapi mungkin belum bisa mengikuti bisa masuk ke waiting list, kita adakan lagi kalau ada kesempatan ya. Ini acaranya wajib menginap di Vihara ya, wajib menginap di sini. Tenang, ada tempatnya untuk istirahat ya. Acaranya dimulai tanggal 22, paling lambat peserta harus hadir jam 6 sore. Lalu nanti hari kedua full, hari ketiga juga full. Itu acaranya Jumat, Sabtu, Minggu. Dibimbing oleh Bante Titanyano Mahatera secara online lewat Zoom dan didampingi oleh Bante Jayasilo. Itunya nggak ada di situ. Terus nanti seperti yang sudah saya umumkan, kita turun untuk makan siang, lalu dilanjutkan dengan acara kebersamaan, game-game
seru menanti dan ada hadiah-hadiah juga. Ya, bagi yang ingin melengkapi kebajikan bisa berdana paramita ditransfer ke rekening yayasan dengan kode unik 100. Contohnya itu 50.100. Rekeningnya tercantum di layar. Ya, kita tutup dengan Parita Pelimpahan Jasa. Silakan buka halaman 122. Andamayang batidanang garumase punya sidani katasa ya nanya ni kata nimbe tesang jabakina hanto satananta pamanaka ye piagun hawanta ca mayang mata pita dayo dita meja piaditawa anye maja tawerino sata dedahan di lokasming ye bema catoyo nika pance kaca tuwa kara sang saranta bawa bawe tang ye patidana me anumodan tute sayang ye mana pajananti watesang niwedayong maya dena naponyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino kema badan capa ponto tesa sase jatang soba sadu sadu sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddha bhagawa. Buddhang bhagawantang apiwadami. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya.